Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat untuk kita semua. Semoga pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan pagi hari ini senantiasa kalian tetap menjaga kesehatan ya. Walaupun hari ini kita tidak tahu kapan kita bisa bertatap muka. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, di pembelajaran kali ini, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pemberian kompres ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar dengan kompres hangat dan dingin. Nah, ini yang pertama kali yang akan kita bahas, yang pertama kalinya kompres. Apa itu kompres? Kompres adalah metode pemelihara suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang memerlukan. Bagian tubuh mana saja yang memerlukan? Ada ya. Untuk kompres panas kita bisa menggunakan dengan kompres panas itu ya. Kita menggunakan kain, kita tempelkan di bagian dahi atau bagian ketiak ya. Kemudian untuk bagian yang memar itu juga bisa kita gunakan kompres ya, supaya memarnya nanti bisa mengurangi rasa nyeri. Itu bagian-bagian yang bisa dikompres. Atau bagian perut juga bisa digunakan kompres untuk pasien yang mengalami nyeri pada saat menstruasi. Oke, yang kedua, jenis kompres dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompres panas dan kompres dingin. Tujuannya yaitu kompres panas memperlancar sirkulasi darah. Yang kedua, mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, memberi rasa hangat, nyaman, dan tenang pada klien. Yang keempat, merangsang peristaltik usus. Nah, untuk pasien-pasien bagian yang nyeri pada bagian perut. Yang kedua, kompres dingin, tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh. Yang kedua, mencegah peradangan meluas seperti memar itu ya. Yang kedua, mengurangi kongesti. Kongesti itu berarti kayak peredaran darah yang tersumbat, yang tidak mengalir itu ya. Jadi seperti memar itu radang. Kemudian mengurangi perdarahan setempat. Kemudian yang kelima, mengurangi rasa sakit pada daerah setempat. Indikasi pemberian kompres, berarti indikasi itu yang diperbolehkan, sedangkan kontraindikasi itu yang tidak diperbolehkan. Indikasi pemberian kompres yaitu kompres panas, yaitu klien yang kedinginan, suhu tubuh yang rendah. Ya, seperti pasien-pasien yang menggigil kedinginan atau pada saat dia pergi naik ke gunung, nah itu dingin sekali, nah itu harus diberikan pemberian kompres. Klien dengan perut kembung juga bisa diberikan ya. Kemudian klien yang punya penyakit peradangan seperti radang pada persendian. Radang persendian biasanya nanti ada luka, kayak lukanya bisa bengkak itu ya. Nah, itu bisa diberikan kompres. Kemudian spasme otot atau kejang. Ototnya spasme berarti itu kaku ya, ototnya kaku. Kemudian adanya abses. Abses itu berarti bengkak yang ada nanahnya tapi belum keluar ya. Kemudian hematom berarti itu bengkak. Kompres dingin itu indikasinya bisa diberikan untuk klien dengan suhu tubuh yang tinggi, klien dengan batuk dan muntah darah. Kemudian pasca tonsilektomi. Pasca tonsilektomi itu berarti pembedahan tonsil, berarti kayak pasien dengan tonsilektomi, pasien dengan amandel. Kemudian yang keempat, radang memar, berarti memar ya, memar kayak cedera itu ya, kalian terjatuh kemudian mengalami memar. Nah, ini untuk tindakan keperawatannya. Ada jenis kompres panas basah. Kompres panas basah itu berarti bisa menggunakan handuk kecil itu ya, kemudian kita kompreskan.
kemudian kompres panas basah, yang selanjutnya kompres panas kering. Kompres panas kering itu bisa menggunakan buli-buli panas. Kalian sudah tahu ya, di lab sudah ada jenis buli-buli panas itu yang kering untuk menyeko pada bagian perut itu. Kemudian alatnya nanti ada ya, sudah ada di lab. Yang pertama kita akan belajar tentang kompres panas basah. Kompres panas basah itu juga dibagi menjadi dua, kompres panas basah dan kompres dingin basah. Tapi digunakan untuk pasien-pasien yang tidak mengalami perdarahan meluas. Ini digunakan untuk pasien yang dengan luka yang kering ya. Persiapan alat: kom berisi air hangat sesuai dengan kebutuhan, airnya 40-46 derajat Celcius. Bak seperti berisi 2 buah kasab berapa potong dengan ukuran yang sesuai. Jika tidak ada kasab bisa menggunakan kain ya, kain handuk kecil itu ya. Kemudian pengalas. Yang kelima, sarung tangan bersih dan tempatnya, bengkok 2 buah. Bengkok ya, sudah tahu ya. Waslap 4 buah tergantung kebutuhan. Pinset anatomi 2 buah dan korentang. Untuk prosedur yaitu tindakan yang akan dilakukan, jelaskan maksud dan tujuan tindakan yang Anda lakukan kepada klien. Tujuannya misalnya, selamat pagi Pak, perkenalkan saya Suster Diana. Di sini saya akan memberikan pemberian kompres pada Bapak. Tujuannya untuk memberikan rasa hangat atau untuk mengurangi badan yang panas tadi, untuk mengurangi rasa panas pada bagian tubuh. Jelaskan maksud dan tujuan. Dekatkan alat ke dekat klien, alatnya didekatkan, kemudian perhatikan privasi klien, kita tutup sampiran atau kita tutup tirai. Kemudian cuci tangan, kita sebelum tindakan wajib melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Ada 6 langkah ya. Atur posisi klien yang nyaman. Kita tanyakan posisi yang nyaman seperti apa, apakah pasien mau tidur atau mau duduk. Nah, kita tanyakan. Kemudian pasang pengalas di bawah daerah yang akan dikompres. Misalnya bagian mana yang akan dikompres? Misalnya pada bagian perut, karena pasien mengalami nyeri pada bagian perut menstruasi. Kemudian berarti pasiennya kita tidurkan. Kenakan sarung tangan, lalu buka balutan perban bila diperban, kemudian buka bekas balutan ke dalam bengkok kosong. Ini untuk pasien-pasien yang ada perbannya misalnya. Tapi yang akan kita bahas untuk pasien-pasien yang dengan nyeri pada bagian perut ya. Jika ada perban, nah itu harus dilepas. Kemudian ambil beberapa potong kasa dengan pinset. Kita ambil pinset dan bak steril, lalu masukkan ke dalam kom yang berisi cairan hangat. Nah, kita bersihkan ya. Kemudian ambil kasa tersebut lalu bentangkan dan letakkan pada area yang akan dikompres. Kemudian bila klien menoleransi kompres hangat tersebut, lalu ditutup atau dilapisi dengan kasa kering. Selanjutnya dibalut dengan kasa perban atau kain segitiga. Kemudian lakukan prasat ini selama 15-30 menit atau sesuai program dengan anti balutan kompres setiap 5 menit sekali. Itu ya, setiap 5 menit sekali. Nah, kita cek berarti pasiennya setiap berapa menit sekali kita cek apakah pasiennya tadi pada saat kita kompres pasiennya mengalami terlalu panas atau bahkan tidak terasa panas. Nah, kita cek lagi. Atau setelah dikompres selama 15 menit nyerinya sudah berkurang sehingga hanya diberikan 1-2 kali saja sudah cukup. Jika pasiennya mengalami masih nyeri, bisa kita ulang lagi. Lepaskan sarung tangan, atur kembali posisi klien dengan posisi yang nyaman. Bereskan semua alat-alat, disimpan kembali, cuci tangan, dan dokumentasi tindakan beserta responnya. Kita dokumentasi berarti setelah kita melakukan tindakan tadi, kita catat ya, kita catat di buku catatan perkembangan keperawatan.
kita dokumentasikan dan kita catat responnya. Oh, pasiennya ternyata setelah dilakukan kompres pasiennya sudah membaik, kita catat responnya di dalam catatan perkembangan keperawatan. Kemudian yang C, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kain kasa harus diganti pada waktunya dan suhu kompres dipertahankan tetap hangat ya. Cairan jangan terlalu panas, hindari agar jangan sampai kulit terbakar. Betul. Kain kompres harus lebih besar daripada area yang akan dikompres. Untuk kompres hangat pada luka terbuka, peralatan harus steril. Pada luka tertutup seperti untuk memar atau bengkak, peralatan tidak perlu steril karena yang penting bersih. Betul, prinsipnya harus bersih ya. Kalau untuk luka terbuka harus steril prinsipnya, karena tadi diberikan pemberian kasa tadi ya, untuk membersihkan kasanya tadi kita bersihkan, kita buka tadi sesuai dengan perasa tadi prosedurnya. Kemudian yang kedua, kompres panas kering. Kompres panas kering itu nanti bisa menggunakan buli-buli panas. Kalau kompres panas dingin kering bisa menggunakan kirbat es. Nah, itu tergantung nanti jenis lukanya seperti apa. Kalau luka terbuka atau luka kering, luka terbuka bisa menggunakan tadi ya kasa, kemudian dibalut dengan kasa, kemudian kita balut dengan kain segitiga. Sedangkan kompres dingin kering nanti kita bisa menggunakan kirbat es. Jadi dengan alatnya kemudian nanti dikasih dengan potongan es batu kecil, kemudian kita masukkan. Nah, itu nanti kalau kita sudah bertatap muka atau belum bisa, nanti untuk tindakannya atau untuk prakteknya bisa nanti saya share lagi. Ini untuk yang kedua, kompres panas kering menggunakan buli-buli panas. Persiapan alat yaitu buli-buli panas dan sarungnya. Ada sarungnya ya, jadi ada pengalasnya, ada bajunya, ada kainnya ya. Kemudian termos berisi air panas, termometer air panas, kemudian waslap. Prosedur kerjanya, jelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan Anda lakukan kepada klien, kepada pasien. Kemudian cuci tangan, lakukan pemasangan terlebih dahulu pada buli-buli panas dengan cara mengisi buli-buli dengan air panas, kita isi, kemudian kencangkan penutupnya, kita tutup, kemudian kembalikan posisi buli-buli berulang-ulang, lalu kosongkan isinya, siapkan dan ukur yang akan diinginkan. Suhunya sekitar 50-60 derajat Celcius, berarti airnya sangat panas ya, tapi kan nanti sudah ada ya tadi alatnya, jadi pasien tidak merasa terlalu panas nanti. Yang kelima, isi buli dengan air panas. Dengan air panas sebanyak kurang lebih setengah bagian dan buli-buli tersebut. Lalu keluarkan udaranya dengan cara itu ya. Sebelum kita masukkan air itu di dalam buli-buli panas, kita isi setengahnya, kemudian kita taruh, kemudian kita lihat apakah masih ada udaranya. Kalau masih ada, berarti letakkan atau tidurkan buli-buli di atas meja atau tempat datar. Bagian atas buli-buli dilipat sampai kelihatan permukaan air leher buli-buli. Kemudian penutup buli-buli ditutup dengan rapat dan benar supaya tidak tumpah. Kemudian periksa apakah buli-buli bocor atau tidak, lalu keringkan dengan waslap dan masukkan ke dalam sarung buli-buli. Nah, periksa alat buli-buli bocor atau tidak itu kemudian kita ambil kemudian kita luruskan posisinya ya, posisi buli-buli itu tadi. Nah, itu bocor atau tidak. Nah, setelah kita kencangkan kita lihat bocor atau tidak. Berarti kalau tidak, kemudian kita pasang kain untuk buli-buli. Setelah itu bawa buli-buli tersebut di dekat klien. Kita kompres pada bagian yang luka, yang nyeri, yang misalnya pada bagian kaki ya, misalnya untuk bagian persendian pasien yang mengalami asam urat. Nah,
kita bisa berikan. Kemudian letakkan area yang memerlukan, pasang buli-buli pada area yang memerlukan. Kaji secara teratur kondisi klien untuk mengetahui kelainan yang timbul akibat pemberian kompres dengan buli-buli panas, seperti kemerahan, ketidaknyamanan, dan kebocoran. Setelah itu kita kaji pada saat kita apakah pasiennya merasakan panas pada saat kita berikan buli-buli panas tadi atau sudah sesuai. Nah, kita tunggu selama berapa menit, selama 15 menit ya, atau bocor tadi. Kemudian ganti buli-buli panas setelah 30 menit, pasang dengan air panas lagi sesuai yang dikehendaki. Jika pasiennya nyerinya sudah berkurang ya sudah. Kalau misalnya pasiennya nyerinya masih, ya berarti masih kita berikan pemberian buli-buli panas. Kita kompres lagi kurang lebih selama 30 menit. Kemudian setelah itu bereskan alat. Bila sudah selesai, cuci tangan dan dokumentasikan. Kita catat di buku catatan perkembangan keperawatan bahwa kita sudah melakukan pemberian buli-buli panas. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, buli-buli panas tidak boleh diberikan pada klien dengan perdarahan. Nah, tidak diperbolehkan ya. Perdarahan itu bisa kita gunakan dengan kirbat es atau kompres dingin. Nah, untuk mengurangi perdarahan tadi supaya darahnya tidak meluas. Yang kedua, pemakaian buli-buli panas pada bagian abdomen. Tutup buli-buli mengarah ke atas atau ke samping. Nah, itu ya. Pemakaian buli-buli pada bagian abdomen, tutup buli-buli mengarah ke atas atau ke samping. Berarti itu ya yang harus kalian perhatikan jika mengompres pada bagian perut. Pada bagian kaki, tutup buli-buli mengarah ke bawah atau ke samping seperti tadi ya. Kita contohnya pada bagian persendian. Itu saja ya yang harus kalian perhatikan. Nah, itu saja untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti akan saya share video untuk tutorial praktek pemberian kompres hangat, kering, dan kompres dingin, kering atau basah ya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Gitu saja ya anak-anak. Kalian bisa lihat pada PDF yang sudah saya berikan, kalian pelajari. Nanti kalau sudah kita praktekkan, saya berikan untuk videonya. Terima kasih. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.